风盘。这么当时啊，他鱼渊师兄的手。我能破你刀阵，就能破。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada di hari Sabtu ini, kita kedatangan tonggo baru yang berjudul Fighter of Destiny. Namun, kalau di Ichiinya memiliki judul sebagai Way of Choice. Dan ini adalah tongwa kultivasi. Namun, yang membuat tongwa ini benar-benar meledak ataupun dikenal banyak orang karena tongwa ini dipegang oleh studio Senman. Yang dimana studio ini pernah memegang dari tongwa Azure Legacy, guys. Kalian tahu lah ya, visual dari Azure Legacy benar-benar memanjakan mata, apalagi dalam pertarungan benar-benar begitu detail. Untuk masalah alurnya, Mimin masihlah belum tahu ya, sebab Mimin tidaklah membaca novelnya. Kabarnya ada novelnya, dan tongwa ini memiliki total episode sebanyak 26 episode. Dan untuk MC utama kita ini adalah Chen Shangsheng sebagai anak yatim piatu yang diadopsi oleh Ji Daoren dari kota Xining. Seperti biasa, di awal-awalan, MC utama kita ini memiliki tubuh yang lemah dan juga meridian yang lemah. Jadi, langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Awal cerita kita dijelaskan, ini adalah sebuah cerita tentang seorang pria yang berpetualang untuklah menjadi lebih kuat dan mendapati hidup yang layak. Yang tak lain adalah MC utama kita, yaitu Chen Shangsheng. Di dalam perjalanannya, kita bisa melihat sifat dari MC utama kita. Dia benar-benar begitu sangatlah baik dengan makhluk hidup. Sekelas burung pipit yang perutnya begitu kecil, dikasih kue mantau. Begah-begah tuh burungnya. Dan kali ini perjalanannya menuju ibu kota dewa. Sesingkatnya, dia pun telah tiba di ibu kota dewa. Di sana tujuan utama dia yaitu memasuki Akademi Tiantau sebagai salah satu akademi terbaik di ibu kota, guys. Di depan gerbang Akademi Tiantau sudah banyak sekali calon murid. Mereka berbondong-bondong untuklah membuka gerbang dengan menyalurkan energi spiritual. Ketika giliran dari Shangsheng, ada salah satu calon murid melihat kalau dirinya belumlah mencapai ranah suci sumsum, bahkan tidak memiliki kesadaran ilahi yang paling dasar, sehingga ya dia diremehkan karena tidak mungkin bisa untuklah membuka gerbang. Meski diremehkan, Shangsheng tidaklah mempedulikannya. Dia pun melangkah ke depan dan langsunglah menyentuh pintunya. Seketika, Shangsheng mengetahui kalau pintu ini bisa terbuka tanpa menggunakan energi yang begitu banyak. Sebab Shangsheng sudah tahu cara memecahkan mekanisme dari pintu tersebut. Sehingga pintu ini diacak-acak oleh Shangsheng dan berhasil untuklah dibuka. Seketika seluruh calon murid benar-benar dibuat tercengang-cengang. Karena dia tidak memiliki kultivasi tetapi bisa membukanya. Dan ketika pintu terbuka, Shangsheng langsunglah diserang oleh Guru Chao karena dia telah melanggar sebuah peraturan yang dimana syaratnya mereka hanya perlu menyalurkan energi spiritual. Tetapi Shangsheng malah mengotak-atik mekanismenya. Beruntungnya serangan tersebut ditahan oleh salah satu murid, guys, yang memiliki nama sebagai Tang 36. Wow. Tidak lama dari itu, datanglah Mao Qiuyu sebagai kepala akademi, yang kita panggil saja sebagai Tuan Mao. Lantas, Guru Chao melaporkan entah dari mana bocah satu ini tahu cara memecahkan mekanismenya. Dan dia yakin kalau bocah ini melakukan kecurangan. Tetapi, Shangsheng membela diri dalam sebuah pengumuman mengatakan bisa membuka pintu dan masuk ke gedung itu sudahlah cukup. Jadi intinya, kalau Shangsheng sama sekali tidaklah melanggar peraturan dan tetap saja Guru Chao tidaklah terima. Sebetulnya, untuk memasuki Akademi Tiantau, seminimal-minimalnya mereka haruslah berada di ranah suci sumsum.
Sontak ya, Chang Seng mengatakan kalau begitu mereka telah melakukan sebuah kebohongan dan membuat harapan palsu kepada seluruh calon murid yang inginlah belajar di akademi ini. Jadi, Akademi Tiantau telah melakukan pengumuman palsu. Bukankah adanya sebuah peraturan undang-undang dari bab 17 bab 4 pasal 8 soal pasal pendaftaran ujian penerimaan murid, satu-satunya standar bisalah masuk bukan mencapai ranah suci sumsum ataupun tidak. Mendengar ini, Tuan Mao membenarkan kalau adanya pasal seperti itu dan dia kagum kepada Chang Seng karena telah mempelajari semua tentang Akademi Tiantau sehingga dia pun diluluskan untuklah tahap pertama guys. Dan permintaan dari Chang Seng untuk calon murid yang berada di belakangnya diperbolehkan untuklah masuk ke dalam ujian kedua, yaitu ujian tertulis. Dan untuk target kali ini, Chang Seng haruslah bisa mencapai peringkat 1 dalam ujian tertulis. Namun, siapa sangka Guru Chao mempersulit ujian kali ini. Dia memberikan 36 jilid, setiap lembar jawabannya terbatas 15 menit. Jadi, jika dihitung-hitung, total waktu ujian kali ini berkisarkan 6 jam. Ini namanya gila guys, ujian 6 jam, otak udah kelenger ya. Namun, Chang Seng benar-benar begitu senang, karena ujian kali ini semuanya adalah catatan kuno. Dia sungguh berterima kasih kepada kakak seperguruannya serta dengan gurunya, sebab ya mereka berdua tidak pernah mengajari dirinya tentang berkultivasi, tetapi terus-terusan memaksanya belajar tentang catatan kuno. Dan dia mengira apakah mereka berdua sudahlah menduga hari ini akanlah terjadi. Seiring berjalannya waktu, terlihatlah para calon murid satu persatu tereliminasi karena tidaklah bisa menjawabnya guys. Sedangkan ya untuk Chang Seng dan teman barunya ini benar-benar bertahan dan pada akhirnya ujian telah selesai. Kini mereka bisa melihat hasil ujian mereka di papan pengumuman. Untuk Guru Chao serta beberapa panitia benar-benar dibuat begitu tercengang karena untuk Chang Seng bisalah menjawab 36 jilid dengan waktu 2,5 jam. Gila! Bahkan, para murid yang mengetahuinya geleng-geleng kepala. Sebab, belum ada sejarah orang yang bisa menjawab semuanya dengan benar. Tetapi, ada nona besar dari kediaman Jenderal Dewa yang menyuap Guru Chao. Sehingga, nama Chang Seng tidaklah tertulis di papan pengumuman. Tandanya, dia tidaklah lulus ujian. Dan orang yang menduduki peringkat pertama adalah Xiao Yichen. Ini siapa lagi pula? Ya sudah pasti ini orang berasal dari kerajaan, yang tak lain adalah Tuan Muda. Sontak ya, Chang Seng meminta kepada Guru Chao untuklah memeriksa kertas ujiannya. Sayangnya, Guru Chao tidaklah mengizinkannya. Dia hanya menekankan Chang Seng tidaklah boleh masuk ke Akademi Tiantau. Sontak ya, senior Tang 36 sungguhlah tidak terima dan memintanya untuk memberikan kertas ujian. Jelas-jelas mereka tahu kalau Chang Seng menjawab semua pertanyaan dengan benar. Untuk dirinya sendiri, dia tidaklah mempermasalahkannya. Intinya, Chang Seng tidaklah mau menambah masalah ataupun membesar-besarkan masalah. Dia berkata, jika dirinya memang tidak diterima, maka ya dia hanya perlu mencari akademi lain. Alasan dia berkata seperti itu karena ekspektasi dari Chang Seng, Akademi Tiantau adalah akademi pertama di ibu kota ilahi, namun memperlakukan calon muridnya seperti ini. Jadi ya, benar-benar di luar ekspektasinya guys. Mendengar perkataan ini, senior Tang 36 benar-benar begitu tertarik kepadanya, sehingga ya dia mengajak Chang Seng untuklah makan bersama dan berbincang satu sama lain. Untuk Chang Seng sangatlah penasaran mengapa dia disebut sebagai Tang 36. Ternyata untuk nomor tersebut adalah sebuah peringkat di akademi guys, yang disebut sebagai daftar Qingyun. Dia menjelaskan kalau daftar Qingyun adalah peringkat yang diberikan pada generasi muda dari dinasti Zhou. Dengan peringkat 5 besar,
Mereka mempunyai kesempatan untuklah mendapati peringkat pertama di ujian istana. Dan Tang 36 langsung terkejut ketika mengetahui berasal dari desa paling terjauh, sebab untuk ibu kota ilahi berada di wilayah timur. Sedangkan ya untuk kampung halaman dari Changsheng berasal dari wilayah barat, ujung ke ujung cuk. Ketika dipertanyakan orang tuanya di mana, Changsheng membalasnya dengan begitu tenang. Kalau dia tidaklah mempunyai orang tua. Dia telah diadopsi oleh kakak seperguruan dan gurunya. Dia hanya tahu sejak kecil dirinya ditemukan di Gunung Yunmu. Namun ada satu fenomena ketika dia inginlah diambil, datanglah seekor naga emas. Tapi ya sama gurunya yaitu pendeta Ji langsunglah dipukul mundur. Dan seiring berjalannya waktu ya Changsheng beranjak dewasa. Namun ya untuk gurunya dan kakaknya tidak pernah sekali mengajarkan dia tentang cara berkultivasi. Gurunya hanya mengajarkan mereka berdua tentang 3000 kitab suci Taois. Berkat ajarannya yang begitu ketat, membuat Changsheng berhasil menelaah atau hafal mati tentang 3000 kitab suci Taois. Namun ya untuk kultivasinya sama sekali tidaklah meningkat guys. Dan Changsheng menceritakan alasan dia datang ke ibu kota ilahi karena ada urusan yang begitu penting. Saat ini, Changsheng membawa surat perjanjian pernikahan dari putri keluarga Su, yaitu You Rong. Dari kecil, Changsheng benar-benar sangatlah penasaran tunangannya ini seperti apa. Dan selama ini ya, mereka berdua hanyalah bermain surat-suratan saja guys. Dan sebelum dia benar-benar turun gunung ataupun pergi ke ibu kota ilahi, ternyata Changsheng memiliki penyakit bawaan yang sama sekali tidaklah bisa disembuhkan. Menurut dari gurunya, ini adalah sebuah takdir. Dia haruslah menerimanya. Namun ya, bagi Changsheng, ada salah satu kitab suci mengatakan bahwa takdir bisa untuklah diubah. Jadi ya, dia akanlah mengubah takdirnya. Untuk sang guru mempercayainya, sebab dalam 800 terakhir, hanya ada 3 orang yang bisa untuklah mengubah takdirnya. Mungkin ya Changsheng akanlah menjadi orang keempat. Saran dari gurunya, datanglah ke ibu kota ilahi dan jadilah juara pertama dalam ujian istana. Maka dia akanlah mengetahui cara mengubah takdir. Untuk kakaknya, yaitu Yuren, memberikan sebuah pedang. Pedang ini terbuat dari kumis naga emas sebelumnya. Yang tidak disangka-sangka kalau kakak seperguruannya banyak kekurangan guys. Dari mata kanannya, tangan kanannya, bahkan dia juga bisu. Namun ya, Changsheng sebagai adiknya benar-benar menjadikan kakaknya sebagai panutan. Sebab ya di mata Changsheng, kalau kakaknya adalah orang yang paling berani dan orang yang paling bersemangat. Setelah mendengar ceritanya, Tang 36 inginlah sekali berteman dengan Changsheng. Namun, yang membuat dia begitu bingung, mengapa Akademi Tiantao sama sekali tidak inginlah menerima dia sebagai murid. Apakah jangan-jangan ini semua ada kaitannya dengan surat janji pernikahan? Ketika diberitahu kalau tunangannya adalah putri dari keluarga Su, yaitu Su Yurong, Tang 36 langsunglah terkejut-kejut. Dia memberitahu kalau wanita ini di usia 10 tahun telah berhasil membangkitkan darah fonik sejati. Jadi ya, dia mendapati julukan sebagai jenius nomor 1 di daratan guys. Bahkan rumornya dia adalah calon gadis suci. Dari julukannya saja, sudah pasti surat perjanjian pernikahan ini hanyalah sebuah formalitas saja guys. Dan senior Tang 36 memberitahu kemungkinan terburuknya kedatangan dia telah diketahui oleh kerajaan ibu kota ilahi dan sengaja tidaklah menerima dia di Akademi Tiantao. Intinya, tujuan dari kerajaan ini tidak inginlah melihat ataupun mendengar identitas dari Changsheng muncul ke permukaan. Atau lebih tepatnya, kerajaan tidak inginlah Changsheng dikenal banyak orang. Sebab ini adalah sebuah aib
Bagaimana bisa Su Yurong sebagai jenius nomor 1 dan calon gadis suci memiliki perjanjian pernikahan dengan anak desa terpencil, bahkan tidak memiliki kultivasi? Sudah pasti ini akanlah merusak reputasi dan bisnis keluarga guys. Terutama untuk ayahnya Su Yurong. Dia adalah Su Shiji sebagai jenderal ilahi Kekaisaran Timur. Namun ya, niat dari Changsheng datang ke ibu kota ilahi yaitu membatalkan janji pernikahan ini karena dia memiliki penyakit bawaan. Jadi, dia tidak inginlah merepotkannya. Dan akhirnya, Su Shiji dan Changsheng bertemu. Setelah Changsheng menjelaskan kalau dia inginlah mengembalikan surat ini langsung kepada Su Yurong, tetapi ayahnya meminta berikanlah surat ini kepadanya saja. Dialah yang akan memberikannya sendiri. Dan Changsheng tetaplah menolak. Dia inginlah memberikannya secara langsung karena dia inginlah berterima kasih, berkatnya dia bisa turun gunung dan melihat dunia luar. Mendengar ini ya, Su Shiji langsunglah menyerangnya. Namun di dalam pertarungan tersebut, berbagai serangannya berhasil dihindari. Dan ternyata guys, untuk 3000 kitab suci ilahi ini menyimpan seluruh kemampuan bela diri di dunia ini. Bukan hanya mengetahuinya, tetapi juga ada cara untuklah mengcounter serangan tersebut atau menyerang balik. Ketika Changsheng mendapati kesempatan menyerang balik, dia pun mengeluarkan pedang naga emasnya, membuat Su Shiji langsunglah terkejut-kejut kalau pedangnya ini begitu sangatlah berbahaya, serta aura yang dimiliki oleh Changsheng begitu sangatlah menakutkan. Sehingga dia pun berniat untuklah menghabisi nyawanya dengan berkata, kalau bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Wah! Sehingga pedang pemusnah darah dikerahkan. Begitu juga dengan Changsheng, dia akanlah melawannya. Meski dia tidaklah memiliki ranah kultivasi guys, sungguh mental pemberani, patut diacungkan jempol. Tetapi pertarungan mereka terhenti dengan kedatangan salah satu wanita sebagai kepala penjabat wanita, yaitu Moyu. Kedatangannya membuat Su Shiji sungguhlah kesal. Dia meminta janganlah ikut campur karena ini adalah urusan keluarganya. Moyu membalas, untuk masalah keluarganya, dia tidak akanlah ikut campur. Dia datang karena telah mendapati sebuah perintah suci dari pemimpin agung. Dan dia pun membacakan perintahnya. Atas perintah dari pemimpin agung, kalau Chen Changsheng akanlah masuk ke Akademi Gojiao. Sontak ya, Su Shiji tidaklah terima. Bagaimana bisa orang yang berasal dari desa masuk ke akademi tersebut? Namun, Moyu tidaklah membalasnya dengan mempertanyakan apakah dia berani untuklah melanggar titah suci seperti ini. Di dalam pikirannya Su Shiji, kalau bocah ini memang tidak boleh dibiarkan hidup. Sebab ya, untuk pemimpin agung sampailah turun tangan dengan memberikan perintah suci. Sudah pasti Changsheng memiliki rahasia. Kalau udah berpikir seperti itu ya, seharusnya tahu kalau calon menantunya ini sungguh benar-benar luar biasa. Namun ya, jika diulik-ulik sebelumnya, di samping Su Shiji ini ada Nona Sangguan yang sebelumnya menyuap Guru Chao dengan menaruh Xiao Yichen sebagai posisi pertama dalam ujian tertulis. Dan siapa itu Xiao Yichen? Kemungkinan terbesarnya atau tebak-tebakan dari Mimin, kalau Xiao Yichen ini akanlah dinikahkan oleh Su Yurong. Sesuai perkataan dari Tang 36, pernikahan Changsheng dengan Su Yurong ini adalah sebuah bisnis keluarga guys. Kemungkinannya kalau Xiao Yichen ini berasal dari keluarga terkemuka guys. Ya, sesuai namanya sih, keluarga Xiao. Dan karena Changsheng dan Su Yurong ini belum pernah bertemu sama sekali, jadi mereka berdua tidaklah mengetahui rupa satu sama lain. Dan ini adalah kesempatan bagi ayahnya untuklah mengganti peran dari Changsheng menjadi Xiao Yichen.
Ya, jadinya nanti Xiao Yichen ini akanlah menggunakan nama Changsheng, guys. Maka dari itulah, Su Shiji meminta kepada Changsheng berikan surat perjanjian pernikahannya. Dia sendirilah yang akan memberikannya, tetapi memberikannya kepada Xiao Yichen yang akanlah menyamar menjadi dirinya. Jika rencana ini benar-benar berhasil, maka untuk Su Yurong pasti akanlah percaya saja. Dan yang paling diuntungkan adalah Xiao Yichen. Ini untuklah membahas tebakan surat perjanjian pernikahan, guys. Untuk membahas 3000 kitab suci ilahi, kitab ini benar-benar di luar nalar. Dari episode pertama saja, kita sudah melihat kalau kitab suci ilahi yang dipelajari olehnya, Changsheng bisa mengetahui titik kelemahan serangan dari Su Shiji. Bahkan ya, bisa untuklah menyerang balik meski rananya ini sangatlah berbanding jauh ya. Jadi ya, bisa Mimin simpulkan kalau 3000 kitab suci ilahi ini mencangkup segala sesuatu di dunia ini. Seperti alkemis, ahli formasi, ahli kultivasi, bahkan ya untuklah praktisi bela diri, semuanya berada di kitab suci ilahi, guys. Jadi bisa dikatakan kalau 3000 kitab suci ilahi ini sebagai pondasi bagi Changsheng. Jika nantinya dia berhasil berkultivasi, maka kemampuannya akanlah lebih menakutkan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan di episode 2 dan 3. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 太云元师兄的手，我能破你刀阵。